Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felin Agustin dari Trisakti School of Management. Di video kali ini saya akan membahas tentang time management atau manajemen waktu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang time management, saya akan menguraikan bahwa ada 4 tipe atau karakteristik dari pelajar dan mahasiswa. Nah, untuk tipe atau karakteristik yang pertama adalah tipe atau karakteristik pelajar dan mahasiswa yang tidak memfokuskan diri mereka untuk belajar ataupun berorganisasi. Orang dengan tipe seperti ini, biasanya mereka itu menganggap bahwa belajar merupakan kewajiban yang memang seharusnya mereka lakukan. Jadi mereka belajar hanya semata-mata untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai pelajar ataupun mahasiswa, tanpa memiliki arah ataupun tujuan yang jelas. Nah, orang dengan tipe atau karakter seperti ini, biasanya siklus mereka berputar begitu-begitu saja. Seperti misalnya mereka berangkat ke sekolah atau kampus, lalu menunggu waktu pulang, dan saat waktunya tiba, mereka pulang ke rumah, dan begitu terus siklusnya hari demi hari. Untuk tipe yang kedua adalah tipe pelajar atau mahasiswa yang study oriented, di mana mereka memfokuskan diri mereka untuk belajar, dan belajar. Mereka suka mendengarkan atau menyerap ilmu yang diajarkan di kelas, namun mereka tidak suka mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas. Dan biasanya orang yang study oriented mereka cenderung tidak suka bersosialisasi. Mereka menganggap bahwa belajar merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Untuk tipe atau karakteristik yang ketiga adalah organization oriented. Pelajar atau mahasiswa dengan organization oriented merasa bahwa energi mereka di sekolah atau di kampus berasal dari berorganisasi. Nah, untuk pelajar atau mahasiswa dengan tipe ini, mereka beranggapan bahwa sekolah ataupun kuliah itu tidak melulu soal belajar, namun juga soal bersosialisasi atau berorganisasi dengan orang lain. Karena mereka beranggapan bahwa berorganisasi kelak akan menjadi nilai tambah bagi diri mereka sendiri ketika mereka berada di dunia kerja. Nah, pelajar atau mahasiswa dengan organization oriented, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk seharian berada di kampus ataupun sekolah. Entah itu untuk rapat harian, rapat kegiatan, atau bahkan hanya untuk berbincang-bincang dengan sesama rekan di organisasi. Yang terakhir adalah tipe atau karakter pelajar atau mahasiswa yang study dan organization oriented. Pelajar atau mahasiswa dengan tipe ini akan menyeimbangkan dunia persekolahan ataupun perkuliahan mereka itu seimbang antara belajar dengan organisasi. Mereka akan membuat persentase atau proporsi yang sama untuk mereka belajar ataupun berorganisasi. Lantas, memangnya bisa ya kita berorientasi pada keduanya sekaligus? Belajar, organisasi. Lah, belajar aja udah banyak banget tugasnya kan? Terus ditambah organisasi gimana bisa? Nah, jawabannya adalah bisa teman-teman. Kuncinya itu adalah dengan kita melakukan time management yang baik. Dengan melakukan time management, maka kita akan dapat mengelola waktu kita dengan baik. Faktanya nih teman-teman, kalau misalnya efektivitas manajemen waktu kita itu sangat rendah, maka biasanya itu bisa menimbulkan yang namanya stres. Time management itu sebenarnya apa sih? Jadi, time management atau manajemen waktu adalah membuat waktu jadi terkendali, sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Menurut Yuswardi dan Fajri 2016, ada 2 hal yang perlu kita lakukan dalam memanajemen waktu. Yang pertama adalah planning dan priority. Di mana planning di sini berarti kita membuat daftar perencanaan tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan. Dengan kita membuat perencanaan, maka akan membantu kita untuk mengelola waktu kita seefektif dan seefisien mungkin. Karena kita menjadi tahu kan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua adalah priority atau kita perlu juga nih membuat yang namanya daftar prioritas, mana hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang dapat kita lakukan nanti. Nah, teman-teman bisa nih membuat yang namanya planning ataupun priority baik di buku harian atau sekarang kan teknologi kan udah canggih kan, kita bisa gunakan smartphone kita untuk membuat perencanaan atau bahkan daftar prioritas kita.
Nah, jadi dalam melakukan time management dengan membuat daftar planning, perencanaan, ataupun daftar prioritas, tentu akan membantu teman-teman dalam menyusun agenda-agenda yang akan teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya dalam melakukan time management atau manajemen waktu. Nah, menurut saya ada hal yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan untuk memanajemen waktu. Ini bisa dikatakan hal yang simple sebenarnya, namun seringkali kita abaikan. Nah, dimana kalau misalnya teman-teman memilih karakteristik sebagai mahasiswa yang study dan organization oriented, yang pasti teman-teman harus bisa dengan benar-benar membagi waktu untuk keduanya. Hal yang biasanya saya lakukan adalah ketika saya sedang berada di dalam kelas, saya akan memfokuskan diri saya itu benar-benar untuk belajar. Nah, ketika saya berada di organisasi, saya akan memfokuskan diri saya dengan benar-benar pada organisasi. Jadi jangan dibalik teman-teman, jangan ketika kalian di dalam kelas kalian memikirkan organisasi, tapi ketika kalian di dalam organisasi kalian memikirkan tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Jadi jangan sampai kebalik di antara kedua itu. Di saatnya belajar ya belajar, di saatnya organisasi ya organisasi. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini akan membantu teman-teman dalam mengelola waktu dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan nih, kapan sih kita perlu melakukan manajemen waktu atau time management? Nah, jawabannya bukan jawaban sih, ini sebenarnya seperti pertanyaan ya. If not now, when? Nah, jadi sangat disarankan buat teman-teman itu melakukan manajemen waktu atau time management saat ini juga. Karena apa? Karena sebenarnya manajemen waktu itu nggak cuma dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah bekerja di luar sana, tapi kita sebagai pelajar atau mahasiswa pun perlu melakukan yang namanya manajemen waktu. Nah, terus ada nih quotes dari Mikhail Schuller yang mengatakan bahwa the bad news is time flies, the good news is you are the pilot. Nah, dimana dari quotes ini kita bisa memetik sebuah hal bahwa mungkin waktu itu berlalu dengan sangat cepat, tapi kita bisa menjadi pilot ya, kita dapat mengendarai waktu itu atau kita dapat memaintain waktu itu. Jadi jangan sampai waktu yang mengatur kita, tapi ada baiknya kita yang mengatur waktu kita dengan baik. Nah, sekian saja video pembahasan saya mengenai time management. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.